Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman, mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah teori ekonomi mikro di pertemuan yang kelima. Tidak terasa sih kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi mengenai mekanisme penawaran dan harga. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Mekanisme penawaran dan harga. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Beberapa penentu permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin tinggi sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Kita lihat di sini harga, jumlah yang diminta, harga keadaannya P 5.000, jumlah yang diminta 200, Q 4.000, jumlah yang diminta 400, R 3.000 ya, yang diminta 600, S harga 2.000, jumlah yang diminta 900, T harga 1.000, jumlah yang diminta makin meningkat menjadi 1.300. Kurva permintaan terhadap buku tulis kita lihat seperti ini kurva permintaannya. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi perbedaan. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang kita lihat di sini. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan kepada tiga golongan, yaitu barang lain itu merupakan pengganti, barang lain itu merupakan pelengkap, kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah. Teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila
Para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan tersebut. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Tabel daftar penawaran buku tulis kita lihat barang A, kita lihat keadaan A, harganya 5.000, jumlah yang ditawarkan 900, B 4.000, jumlah yang ditawarkan 800, C harga 3.000, jumlah yang ditawarkan 600, D 2.000, harga yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan 375, E harga yang ditawarkan 1.000, jumlah yang ditawarkan 100 unit. Kurva penawaran buku tulis kita lihat, ini adalah kurva penawaran buku tulis. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah pun dinyatakan bahwa penawaran suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan seperti kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran kita lihat seperti berikut. Menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Di samping dengan menggunakan tabel dan grafik, keadaan keseimbangan pasar dapat juga ditujukan secara matematik. Persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan tersebut perlulah ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Bentuk umum dan kedua-dua persamaan itu adalah persamaan permintaan QD sama dengan C min DP, persamaan penawaran QS sama dengan M plus NP, di mana C adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga adalah 0. C, nilai C selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif atau min D karena kurva permintaan menaruh dari kiri ke kanan. M adalah satu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif, min M. N adalah kecondongan kurva penawaran. Nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau C min DP sama dengan min M plus NP. Beberapa kasus perubahan keseimbangan, perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. 2. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. 3. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang. Keseimbangan pasar equilibrium, suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu, itu adalah keseimbangan pasar atau equilibrium. Kita lihat di sini equilibrium. Kurvanya di sini titik E, equilibrium, demand dan supply. Kita lihat demand dan harganya. Contoh berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 30 min 2P dan fungsi penawarannya sama dengan QS sama dengan min 20 plus 5P, maka keseimbangan dapat dilihat pada grafik berikut.
Diketahui QD sama dengan 50 min 2P QS min 20 plus 5P, jawab 50 min 2P sama dengan min 20 plus 5P, 50 plus 20 sama dengan 5P plus 2P, 70 sama dengan 20P, P sama dengan 10, QD sama dengan 50, min 2 kali 10, QD sama dengan 30. Ini adalah kurvanya. Kita lihat di sini pembelajaran harga keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga 5.000, permintaan 3.500, penawaran 7.500, interaksi surplus penawaran. Harga 4.000, permintaan 4.500, penawaran 7.000, interaksi surplus penawaran. Harga 3.000, permintaan 6.000, penawaran 6.000, interaksi equilibrium. Harga 2.000, permintaan 8.000, penawaran 4.000, interaksi surplus permintaan. Harga 1.000, permintaan 11.000, penawaran 1.000, surplus permintaan. Elastisitas sama dengan sensitivitas sama dengan kelenturan. Elastisitas di sini kita lihat berarti presentasi perubahan variabel independen. Variabel dependen atau jumlah barang terhadap variabel independen harga sebesar 1%. Adalah hubungan sebab akibat. Kita lihat di sini pembelajaran tentang konsep elastisitas. Inelastis EP kurang dari 1, elastis unitary EP sama dengan 1, elastis tak terhingga EP sama dengan tak terhingga, inelastis sempurna EP sama dengan 0, elastis EP lebih besar dari 1. Angka elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain berubah 1%. Satu inelastis EP kurang dari 1 bila harga P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan Q lebih kecil dari 1%. 2 elastis EP lebih besar dari 1 bila P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh lebih besar dari 1%. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.